Hai, jumpa lagi bersama aku Yayu Imam Mardiana yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini aku akan membahas tentang cara membahagiakan suami supaya jauh dari pelakor. Kamu pasti pernah melihat seorang pelakor lebih menang daripada istri sah. Ini dikarenakan seorang wanita yang sudah mendapatkan predikat sebagai pelakor sukses adalah seorang wanita yang tidak lugu dan tidak polos lagi. Seorang wanita yang sudah berpengalaman menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki. Sehingga si pelakor ini sudah tahu semua tentang ilmu laki-laki, tentang semua seluk-beluk laki-laki. Apa yang dipikirkan laki-laki, apa yang membuat dia bahagia, dan apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki. Kalau kamu seorang istri sah dan ingin menang dari pelakor atau ingin suami kamu jauh dari pelakor, maka kamu juga harus tahu ilmu tentang laki-laki. Apa yang membuat dia bahagia, apa yang dipikirkan laki-laki, dan apa yang diinginkannya. Tapi sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe, subscribe dulu, kasih like dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Memang sudah dari sononya, seorang laki-laki diciptakan lebih di atasnya wanita. Laki-laki lebih kuat daripada wanita. Laki-laki mengayomi, melindungi, dan menjaga seorang wanita. Laki-laki adalah raja, seorang pemimpinnya wanita yang harus kita junjung dan kita hormati sebagai wanita. Dan semua inilah yang ada di otaknya laki-laki, yang dipikirkan laki-laki, dan yang diinginkan laki-laki. Dan inilah kuncinya. Kalau kamu sudah tahu kuncinya, lalu apa yang harus kamu lakukan untuk membahagiakan suamimu supaya jauh dari pelakor? Pertama, hormatilah suamimu, jagalah harga dirinya dan kehormatannya. Janganlah kamu memarahi suami kamu di hadapan orang lain, termasuk juga di hadapan anak kamu. Misalnya saja suami kamu memarahi anakmu. Janganlah kamu memarahi suamimu di hadapan anakmu untuk membela anakmu. Kalau kamu tidak tahan, ya tinggalkan saja mereka berdua. Kalau suami kamu sudah selesai memarahi anak kamu, nah terus kamu nyamperin anak, kamu peluk, lalu kamu elus-elus aja kepalanya. Ya, tidak usah kamu membela satu di antara mereka berdua. Kalau kamu memarahi suami kamu di hadapan anak kamu untuk membela anakmu, maka akibatnya adalah harga diri dan kehormatan suami kamu akan jatuh di mata anak kamu. Dan akibatnya lagi anak kamu jadi tidak bisa menghormati ayahnya. Terus akibatnya yang lainnya lagi, anak kamu akan menjadi semakin nakal karena merasa ada yang membelanya dan dia tidak tahu apa kesalahannya. Inilah kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh ibu-ibu. Selanjutnya, janganlah kamu membuka aib suami kamu. Janganlah kamu menceritakan kelemahan dan
kekurangan suami kamu atau menceritakan sisi negatifnya suami kamu kepada orang lain. Janganlah kamu mempermalukan suami kamu di hadapan orang lain. Aku sering melihat banyak orang yang suka menjelek-jelekan pasangannya sendiri di hadapan orang lain. Ya mungkin dia ingin dibela atau ingin terlihat sebagai orang yang baik atau menjadi pasangan yang baik. Tapi untuk apa coba? Itu kan pasangan kita sendiri. Ini akan membuat pasangan kamu atau suami kamu hilang rasa cintanya dan hilang rasa sayangnya ke kamu. Bahkan bisa menghancurkan rumah tangga kamu. Dari segi bicara juga harus kamu lebih lemah lembut kepada suami kamu. Janganlah kamu bicara dengan nada yang lebih tinggi daripada suami kamu, dengan nada kasar dan tegas. Yang kedua, bersikaplah manja. Seorang wanita kalau dia sudah kehilangan manjanya atau sudah nggak ada lagi manja-manjanya, maka di dalam hatinya suami itu sudah dianggap bukan siapa-siapa lagi, sudah dianggap bukan istrinya lagi. Maka dari itu, bermanjalah kepada suami kamu. Dari tutur kata kamu, cara bicara kamu, ya, dibiasakan lemah lembut dan manja. Dari segi tingkah laku, ya misalnya saja kalau di rumah suami kamu lagi ngapain gitu, tiba-tiba kamu peluk dari belakang, tiba-tiba kamu cium dari belakang, atau mungkin kamu gigit mesra. Nah, atau sesekali kamu goda dia. Pokoknya yang manja-manja. Nah, kebanyakan orang itu kebalik sama suaminya, itu bicaranya kasar, keras, tinggi. Tapi kalau sama orang lain itu lemah lembut dan kemayu. Nah, kalau kamu sudah tahu ini, mulai dari sekarang biasakanlah dibalik. Sama suami itu lemah lembut, terus kemayu, manja-manja, terus tapi kalau sama orang lain biasa saja, yang penting sopan. Ketiga, seorang laki-laki itu selalu ingin dibutuhkan. Meskipun kamu itu sudah punya pekerjaan yang sukses, sudah mempunyai uang banyak, tapi tetap aja kamu harus minta uang kepada suami kamu untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Meskipun kamu bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri, tetap aja kamu harus sesekali minta tolong kepada suami kamu. Ya, misalnya saja ada barang-barang rusak, kamu minta tolonglah kepada suami kamu sebelum kamu minta tolong kepada orang lain. Atau mungkin kamu angkat-angkat beban, memindahkan galon, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada suami kamu, alangkah baiknya kamu meminta tolong kepada suami kamu. Begitu juga dalam hal hubungan badan, ya. Seorang wanita biasanya akan malu kalau meminta duluan atau mengajak duluan. Nah, kamu harus juga menunjukkan bahwa kamu juga membutuhkan suami kamu. Pokoknya kamu harus menunjukkan pada suami kamu bahwa kamu sangat-sangat membutuhkan suami kamu. Lalu gabung aja antara manja dan membutuhkan. Dengan bicara yang lemah lembut, manja, dan kemayu, kamu mintalah uang kepada suami kamu. Minta tolonglah kepada suami kamu.
Dan dengan nada yang manja dan kemayu dengan penuh kelembutan juga, kamu ajaklah suami kamu untuk bermesraan dan berhubungan badan duluan. Akan melihat wajah suami kamu datar dan biasa-biasa saja. Bahkan terkadang sedikit mengomel ya, "Ini apaan sih kamu dikit-dikit panggil-panggil aku, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta uang." Tapi dalam lubuk hati suami kamu yang paling dalam, dia sangat bahagia dan bangga dengan dirinya sendiri. Bahkan di saat kalian itu terpisah jauh misalnya, suami kamu akan merindukan sikap-sikap kamu yang manja dan selalu membutuhkan dirinya. Ada cerita kisah nyata dari seorang wanita teman aku sendiri yang selama ini rumah tangganya terlihat rukun, bahagia, tidak pernah cekcok dan tidak pernah bertengkar. Tapi tiba-tiba mereka bercerai. Lalu aku memberanikan diri untuk bertanya kepada sahabatku itu, apa yang menjadi persoalan perceraian tersebut. Lalu sahabatku itu bercerita bahwa selama ini dia tidak pernah meminta uang kepada suaminya. Kalau dikasih ya diterima, kalau tidak dikasih dia diam aja. Dia juga tidak pernah bersikap manja dan meminta tolong kepada suaminya. Apa-apa dia kerjakan sendiri. Dan dia juga tidak pernah mengajak berhubungan badan dengan suaminya. Kalau suaminya meminta, dia layani. Tapi kalau suaminya tidak meminta, dia pun juga diam aja. Lalu, tiba-tiba suaminya berkata kepada dia, "Sayang, selama ini aku tidak bisa membahagiakan kamu. Kamu tidak pernah membutuhkan aku. Dan aku ingin membahagiakan seorang wanita yang sangat-sangat membutuhkan aku." Nah, dari situ wanita ini tersadar bahwa seorang laki-laki itu selalu ingin dibutuhkan, tapi semuanya sudah terlambat. Suaminya sudah terlanjur bersama wanita lain dan menceraikan dirinya. Yang keempat, naluri seorang laki-laki itu melindungi dan menjaga wanitanya. Misalnya saja ada seseorang yang berbuat tidak baik sama kamu atau berbuat jahat sama kamu. Biasanya suami kamu akan membela kamu, dia akan marah-marah bahkan ingin menghajar seseorang yang telah berbuat jahat atau berbuat tidak baik sama kamu. Nah, lalu bagaimana sikap kamu? Biasanya seorang wanita akan meredam kemarahan suaminya. "Sudahlah sayang, biarin aja. Kamu harus sabar." Nah, kalau kamu bersikap seperti ini, maka suami kamu akan semakin marah sama kamu. Lalu bagaimana sikap yang benar? Sikap kamu harus membela suami kamu. Ya, kamu ikut-ikutan aja caci maki seseorang yang berbuat jahat itu. Nah, itu memang orang kurang ajar ya. Udah nggak baik sama aku, berbuat jahat sama aku. Nah, dengan begini suami kamu akan senang sekali. Dia akan merasa dianggap menjadi seorang pahlawan. Dia akan sangat bahagia. Karena dia itu memang tujuannya melindungi dan menjaga kamu dari orang-orang jahat di sekitar kamu. Nah, itu tadi adalah 4 cara membahagiakan suami supaya jauh dari seorang pelakor. Kebanyakan orang itu kalau di rumah melihat istrinya bicara cerewet, kasar, selalu marah-marah kepada suaminya, tidak ada manja-manjanya, tidak ada sekali membutuhkan suaminya,
sangat mandiri, sedangkan di luar sana banyak sekali pelakor atau wanita lain yang bersikap lemah lembut, bersikap manja kepada suami kamu, dan selalu bersikap membutuhkan suami kamu, selalu minta uang dan selalu minta tolong apapun yang dia perlukan. Nah, inilah awal dari hancurnya rumah tangga kamu. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.